datang di PR Stories, ngobrol seru seputar PR. Nah, jadi apa sih PR Stories itu? PR Stories itu adalah salah satu podcast yang bakalan ngebahas seputar dunia public relations nih. Mulai dari PR itu apa, gimana sih cara kerja PR, job desk-nya apa aja, suka duka jadi seorang PR itu apa, dan masih banyak topik-topik menarik lainnya yang bakalan kita bahas di sini bersama para narasumber yang ahli di bidangnya nih. Oke, di episode pertama ini kenalin aku Nismara yang akan terus nemenin PR Mate di rumah. Tapi aku nggak bakalan sendirian karena hari ini aku ditemenin sama seseorang yang bakalan jadi partner aku nge-host nih. Langsung aja kita panggilin ada Adit. Halo PR Mate. Ya, di episode kali ini bakal ditemenin sama aku Adit. Asik. Jadi aku sama Adit bakalan jadi host spesial di episode pertama. Oke. Dis, di episode 1 kita bakal bahas apa sih? Nih, di episode 1 kita bakalan bahas sesuatu yang udah menarik banget nih. Jadi di episode ini kita bakal bahas point of view dari mahasiswa PR itu sendiri. Sama banget, pasti bakalan seru dan menarik. Mumpung udah semangat dan siap, kita langsung aja panggil aja narasumbernya. Ini dia Kang Nastiar dan Teh Jalfa. Yeay! Halo. Halo Kang Adit. Halo. Silakan duduk. Aduh, ya ampun. Gimana nih Kang Nastiar sama Teh Zalfa kabarnya? Alhamdulillah sangat baik. Gimana Teh Nismara? Baik juga. Alhamdulillah baik juga. By the way, terima kasih udah menyempatkan untuk hadir di podcastnya PR Stories dan bersedia juga buat sharing sama PR Med di rumah. Sebelum kita bahas yang berdaging-daging gitu ya, yang berat-berat, kayaknya enak kalau misalnya kita awalin dengan perkenalan dulu ya, biar bisa saling kenal satu sama lain. Boleh banget. Di PR Med, Kang Nastiar sama Teh Zalfa ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi yang ternyata ngambil penjurusan atau peminatan PR gitu. Betul ya? Betul. Betul. Ngomong-ngomong nih soal masalah mahasiswa, kalau boleh tahu kesibukan sekarang ini apa sih selain jadi mahasiswa ya? Boleh mungkin diceritain sedikit? Terima kasih Teh Nismara. Kalau kegiatan aku akhir-akhir ini kesibukan aku selain berkuliah, saya itu cukup aktif di luar juga. Saya cukup aktif di organisasi atau di paguyuban Mojang Jejaka Jawa Barat dan juga Mojang Jejaka Kabupaten Sumedang. Waduh, hebat banget. Saya juga karena membawa penjurusan PR, saya juga sekarang menjadi humas di Polres Kabupaten Sumedang kayak gitu. Waduh, hebat banget ya. Sangat-sangat keren ya. Sangat keren dan produktif. Amin. Kang Nastiar ya. Boleh kalau dari Teh Zalfa? Kalau aku pribadi sih akhir-akhir ini lagi sibuk banget berurusan sama media kebetulan. Nah, di sini aku lagi menyalurkan gimana sih hobi aku bisa dikembangin yang nantinya itu jadi skill nih untuk di dunia kerja yang pastinya berkaitan sama dunia PR. Wah. Nah, boleh diceritain nggak sih gimana awalnya masuk ilmu komunikasi gitu? Kenapa milih ilmu komunikasi? Mungkin dari aku dulu ya. Boleh. Dari aku pribadi sih alasannya karena itu tadi, karena aku memiliki hobi di ranah media dan sebenarnya kan memang ilkom itu bukan statement ngomong doang ya. Nah, di sini tuh aku pengen mematahkan stigma itu dengan cara kita mempelajari komunikasi lebih dalam itu dari nonverbalnya, kemudian verbalnya juga, dan memang dari hobi yang aku salurkan ini ternyata nggak hanya pada stigma ngobrolnya aja gitu, jadi nggak hanya dalam komunikasi verbalnya. Dan di sini aku pengen ngembangin semua itu yang tadinya hobi aku mungkin basic-basicnya aja lebih tertata dalam dunia PR khususnya. Mungkin seperti itu kalau dari aku. Kalau dari aku, kenapa memilih ilmu komunikasi? Karena dari dulu saya cukup interest di bidang komunikasi, public speaking, presentasi khususnya. Saya cukup senang untuk mempresentasikan sesuatu di depan banyak orang, di depan audiens. Ditambah bagi saya ilmu komunikasi itu banyak manfaatnya, terutama komunikasi public speaking yang bisa mengantarkan saya ke dalam banyak hal, yang bisa mengantarkan saya untuk grow up dan juga glow up. Bagaimana public speaking itu membuat saya bisa menjuarai Mojang Jejaka Jawa Barat, menjuarai Mojang Jejaka Kabupaten Sumedang, dan saya bisa berelasi dengan banyak orang itu
hal-hal yang tadi disebutkan Jalfa, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Itu semua adalah hal-hal yang bisa membuat perubahan dalam hidup saya, yang bisa membuat perubahan dalam keseharian saya dan juga karir saya. Waduh, dengar dari pengalamannya nih, wah menarik banget buat dikulik selanjutnya ya. Jadi karena kita udah kenalan nih sama kedua narasumber kita yang luar biasa, dari tadi ceritanya sedikit tentang perkenalan dan background dari narasumber kita yang menarik tentunya. PR Med masih penasaran kan gimana cerita-cerita mereka setelah menjadi mahasiswa? So stay tune terus di PR Stories. Nah, tadi kan kita udah sedikit perkenalan nih sama kedua narasumber kita dan kita udah tahu sedikit background-nya dari mereka. Nah, ketika udah jadi mahasiswa nih, gimana sih, adakah perbedaan dan rasanya tuh gimana sih? Boleh nggak diceritain pengalamannya ketika pas jadi maba sampai sekarang, kalau boleh tahu udah semester berapa nih? Semester 5. Iya. Gimana tuh pengalamannya? Boleh di-share mungkin? Oke, mungkin pengalaman dari aku ya. Aku tuh ngerasa pas awal masa transisi mungkin ya, dari masa sekolah sampai jadi mahasiswa, itu ngerasanya kayak, nanti kuliah tuh pasti bakal full ambis. Aku tuh pasti bakalan gak ada waktu buat leha-leha ataupun santai, karena aku mikirnya emang bakalan seserius itu dunia kuliah. Ya memang sebenarnya iya, tapi nyatanya sih setelah aku jalanin dari awal semester 1, ternyata cukup menyenangkan gitu. Karena memang kebetulan banget rezeki aku dapat teman-teman yang suportif dan itu mendukung gimana kita melakukan pembelajaran pada saat di kampus. Nah, mungkin itu sih kalau dari aku, dan emang alasan aku memilih PR karena aku ingin gimana caranya omongan atau suatu hal itu tertata gitu, karena memang ternyata PR itu mempunyai struktur dan juga tata caranya itu sendiri. Karena kita itu kan ngomong, memang sih ngomong itu sangat dengan dekat gitu dengan kehidupan sehari-hari. Kayak kita misalnya ngobrol sama orang tua itu dapat dikatakan komunikasi, tapi emang ada yang namanya strategi. Nah itu yang ingin aku ketahui, dan emang aku ingin mengembangkan itu pada hobi aku. Dan memang pada saat itu untuk pemilihan peminatan itu kita lakukan pada semester 4. Mungkin dari aku kayak gitu sih. Cukup sama ya journey-nya. Mungkin semester-semester awal pasti kita bakal cukup adaptif gitu ya, harus benar-benar adaptasi gitu, bagaimana kita menjadi mahasiswa baru. Dari awalnya kita seorang siswa tapi menjadi mahasiswa, tapi alhamdulillah semua bisa dijalani dengan baik, punya teman-teman yang cukup support, dosen-dosen yang cukup baik juga untuk mendengarkan dan mendeliver pelajaran gitu, mata kuliah. Dan ketika kita semester 4 baru kita masuk ke peminatan ya. Betul. Dan kita masuk peminatan public relation seperti itu. Menarik juga ya untuk dibahas. Berarti kalian udah ngejalanin berapa semester sih sampai sekarang? Sekarang kita semester 5 menuju semester 6. Kurang lebih 1 tahun lah ya berarti. Lebih dong. Untuk calon PR nih. PR-nya belum tahu kan nih buat sebenarnya gitu. Kalau menurut kalian PR itu apa sih gitu? Gimana pandangan kalian tentang seorang PR? Gitu. Mungkin dari Kang Mas dulu. Oke. Kalau pandangan kita tentang public relation ya, pandangan kita tuh PR tuh bukan sekedar hanya peminatan ataupun sebuah pekerjaan, tapi sebuah jembatan. Apalagi sekarang kita tahu banyak perusahaan yang pasti gitu, semua perusahaan pasti punya PR, semua perusahaan pasti punya humas, dan itu tuh menjadi cukup vital di sebuah perusahaan. Peran humas dan peran PR itu bagaimana kita bisa menjembatani antara satu hal dengan satu hal yang lainnya, dan itu cukup riskan dan memang perlu orang-orang yang bisa melakukan hal itu, berkompeten dalam pekerjaan tersebut. Makanya ketika kita memilih public relation untuk peminatan kita cukup excited, apalagi public relation tuh hal-hal yang sebenarnya kita sehari-hari itu sering lakukan dan memang kita interest di bidang tersebut, seperti itu. Oke, mungkin kalau dari aku pribadi, PR itu nggak cuma soal branding ternyata ya, karena kan banyak banget yang menilai kalau humas itu itu mah pencitraan. Enggak juga.
yang namanya pencitraan itu tetap aja istilahnya ada yang namanya strategi, apalagi kan sekarang dunia digital itu semakin berkembang ya kan. Nah, gimana caranya humas atau PR itu menyesuaikan sama digitalisasi zaman sekarang. Jadi kita tuh sifatnya harus adaptasi sama dunia-dunia media gitu. Jadi kita tuh harus kreatif dan juga komunikatif. Oke. Menarik sekali ya jawabannya PR Mate. Benar-benar udah mulai berdaging nih pembahasan kita ya. Jadi tetap harus ditonton ya, disimak nih supaya ilmu-ilmunya bisa didapat sama PR Mate di rumah. Oke. Berarti kurang lebih kalau belajar tentang penjurusan peminatan PR tuh udah 2 semester ya, semester 4 dan semester 5 sekarang ya. Udah 1 tahun lebih lah ya, kurang Ya, gitu ya. kurang lebih lah. Oke. Nah, selama 2 semester ini setelah mempelajari dunia PR nih, menurut kalian sendiri berdasarkan pengalaman pribadi, ini lebih banyak belajar teorinya kah atau malah prakteknya nih? Siapa dulu? Oke. Kalau point of view saya sebagai mahasiswa ilmu komunikasi penjurusan PR, kita tuh lebih seimbang sih, bukan cuma kebanyakan teori tapi nggak kurang praktek atau kebanyakan praktek tapi teorinya nggak ada, tapi benar-benar seimbang. Karena kalau misalkan kita kebanyakan teori pun prakteknya akan sulit, kebanyakan praktek pun kita nggak akan tahu bakal harus seperti apa, karena kita juga kurang teori. Jadi yang kita pelajari itu benar-benar seimbang, benar-benar balance. Jadi kita pun sebagai mahasiswa benar-benar bisa optimal untuk menjalankan sebagai PR tersebut. Betul. Nah, mungkin jawaban aku juga sama kayak Kang Nastian. Jadi memang sebenarnya apa yang kita dapat itu balance. Jadi nggak hanya teorinya aja, melainkan ada praktiknya. Biar kita itu langsung bisa menerapkan gitu dan terbayang ketika nanti kita terjun ke lapangan. Mungkin aku bisa kasih contoh kayak aku pernah dapat pembelajaran corporate relation. Nah, di situ tuh kita PR menjembatani dengan stakeholder. Nah, pada saat itu kita bisa mempelajari bagaimana tata cara ketika kita bertemu dengan internal, eksternal, dan memang itu ada caranya gitu. Jadi kalau misalnya ketika berkomunikasi dengan beberapa pihak yang bersangkutan, itu ada cara-caranya tersendiri. Seperti itu. Itu guys. Iya. Wow, menarik. Pembahasannya benar-benar menarik. Gak apa-apa, ntar dikat. Menarik nih. Ini momen bagian betul-betul doang. Bagian betulnya. Terus juga ada mata kuliah digital and new media nih. Nah, jadi kalau di digital new media ini bagaimana PR beradaptasi dengan media digital di luar sana gitu kan. Sekarang lagi apa ya istilahnya kayak digital and new media ini gak bakal lepas dari yang namanya dunia perkontenan. Tapi di dalamnya situ ada PR. Nah, maka dari itu dapat dikatakan bahwa PR memang harus menguasai yang namanya dunia digital gitu, karena memang brandingan itu tidak hanya dibentuk pada saat offline melainkan pada media pun kita sangat diperlukan, apalagi di zaman sekarang. Selanjutnya kita masuk ke dalam mata kuliah etika PR syariah. Nah, di mana PR itu harus menerapkan yang namanya nilai-nilai syariah seperti tanggung jawab, kejujuran, atau bisa kita singkat seperti 4 poin sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Itu. Jadi memang nggak hanya semerta-merta berbicara, tapi berbicara pun harus ada yang namanya etika dan nilai moralnya. Kalau dari Kang Mas gimana? Cukup sama ya, apalagi kita kan banyaknya di Universitas Muhammadiyah Bandung. Selain tadi ada etika syariah juga, ada juga komunikasi pemasaran syariah. Kita dibentuk sebagai entrepreneur, tapi bukan sekedar entrepreneur yang hanya biasa-biasa aja, tapi kita juga dibentuk untuk lebih ke arah-arah yang syariah untuk bisa naonnya apa tuh gimana? Gak apa-apa, gimana tuh Kak? Gimana? Masih tadi bilangnya dan untuk lebih menjunjung nilai-nilai Islam. Selain itu juga ada juga karena kita ilmu komunikasi, ada mata kuliah mobile PR fotografi. Di sana kita belajar banyak hal. Kita belajar dari mulai ISO, shutter speed, angle, teknik fotografi, teknik videografi, teknik-teknik bagaimana kita cara ambil footage makanan, footage minuman, footage yang besar, yang kecil. Kita semua di sana belajar benar-benar sama ahlinya
belajar dari mulai teori sampai prakteknya. Nah, selanjutnya ada juga loh mata kuliah yang memang mempelajari bagaimana PR itu menyelenggarakan kampanye atau bisa kita sebut dengan campaign nih. Kalau misalnya teman-teman ngelihat ya campaign dari beberapa brand, nah itu tuh dirancangnya sama PR. Misalnya nih, PR itu harus meriset dulu gimana brandnya, kemudian campaign apa yang cocok untuk brand tersebut, relevansi kah, lalu juga nilai moralnya apa. Jadi memang PR itu nggak cuma menentukan keviralitasan gitu, melainkan bagaimana sih brand itu mempunyai nama yang nantinya akan dikenal oleh para masyarakat, dan itu yang ditentukan menjadi suatu keberhasilan dari si campaign itu. Terus yang terakhir nih ya, kalau dari aku ada mata kuliah hubungan media. Nah, di mata kuliah hubungan media ini PR berusaha menjembatani kayak misalnya dalam hal teman-teman punya ini gak sih, pernah nonton kayak konferensi pers kayak gitu kan, ya. juga rancangan press release. Nah, itu adalah tugasnya dari si PR itu di konferensi pers itu. Jadi emang dirancang oleh anak-anak Ilkom, khususnya sih PR kayak gitu. Jadi fokus-fokusnya di PR tuh emang ternyata luas banget, cuman kita tuh nggak menyadari aja kalau misalnya itu ternyata bagian anak-anak Ilkom kayak gitu. Kalau dari Kang Mas? Terus ada juga kalau nyambung yang tadi ada PR penulisan kreatif teh. PR penulisan kreatif itu kita kayak bikin skrip podcast, terus kita juga bikin press release. Apalagi kalau kita udah jadi PR kan kita harus ada nulis-nulisnya. Nah itu tuh kita belajar juga bagaimana kita menulis dengan baik. Jangan sampai kita nulis asal-asalan, nanti berpengaruh sama branding perusahaan tersebut. Kita juga belajar presentasi dan public speaking. Nama mata kuliahnya public speaking dan presentasi. Di sana pun kita belajar seperti mata kuliahnya, yaitu kita presentasi public speaking. Kita tuh tiap minggu pasti akan dilatih public speaking, dari mulai public speaking berbicara formal atau berbicara non formal, dan setiap minggu itu kita pasti akan praktek. Apalagi public speaking itu kan kebanyakan kita harus terus belajar ya. Betul. Kita harus terus menggali, makanya kita ya betul, kita makanya setiap minggu tuh pasti untuk berlatih setiap harinya. Ditambah kita juga sering kayak bikin talk show sama teman-teman. Jadi banyak sekali metode-metode untuk mengupgrade public speaking kita seperti itu. Wah, boleh tepuk tangan dulu nih. Luar biasa sekali. Keren banget ya ternyata. Wah, banyak juga ya pelajarannya. Kalau materi banyak yang dipelajarin, berarti tugas-tugasnya juga banyak. Boleh nggak sih dikasih tahu gitu, tugas-tugasnya apa aja sih yang paling menarik dari kalian berdua? Kalau tugas tuh kita banyak banget ya, Iya, cukup jujur. banyak banget, padat, tapi overall seru-seru karena tugas-tugasnya itu berdasarkan sesuai apa yang kita minat juga. Iya, Jadi kita menjalankannya juga enjoy. santai, enjoy gitu. Dan kalau misalkan yang paling berkesan bagi saya itu waktu mata kuliah digital dan new media. Di sana tuh dengan dosen tuh kita disuruh bikin satu kontennya itu dengan target tembus 1 juta view. Nah, 1 juta view. Betul. Wow. Coba bayangin. Kalau kita 1 juta view, kita otomatis nilainya 100 dan juga A kayak gitu. Dan di sana kita bener ter-challenge banget, kita bikin beberapa video, bikin beberapa konten yang emang ngeboost banget gitu, pengen naikin konten banget biar dapat nilai yang bagus juga gitu. Nah, itu sangat berkesan banget sih dapat 1 juta views seperti itu. Iya, itu sih salah satunya. Tapi kalau dari aku, menurut aku sih ya, tugas di Ilkom itu susah gampang. Kenapa? Karena yang kita pikir susah itu ternyata pas sudah dijalanin kayak oh kayak gini gitu. Jadi kayak gampang-gampang aja gitu. Apalagi kan media itu udah nggak mungkin lepas dari kita ya. Pasti banget lah. Kayak Instagram, TikTok dan lain-lain itu pastilah. Nah, jadi menurut aku emang mengakses media itu gampang banget. Tapi gimana cara kita mengelolanya? Itu susahnya. Nah, mungkin aku kasih contoh kayak ada tugas ini. Di mata kuliah hubungan media itu, kita disuruh mencari 10 jurnalis media. Nah, tapi yang menjadi challenge-nya itu adalah gimana caranya kita harus mendapatkan kontak pribadi atau informasi pribadi yang bersangkutan dari si jurnalisnya gitu. Dan kita harus menyebutkan kayak media mana aja nih jurnalisnya, berasal dari media mana. Nah, itu merupakan suatu tantangan yang menurut aku rada-rada bikin mumet gitu. Tapi karena kita tuh gimana caranya, kita harus ngulik media sampai akhirnya kita ketemu, dan ternyata pas sudah dijalanin dan kita dapet, oh ternyata kayak gini.
Jadi menurut aku sih tugas-tugasnya itu lebih ke menggambarkan ketika kita nanti terjun ke dunia kerja yang emang disuruh mengulik media. Gitu teman-teman. Wow, ternyata PR itu luas ya, nggak cuma tentang menjalin komunikasi sama orang lain, tapi juga banyak hal-hal lain yang dipelajari dan dipraktekkan. Yang seperti udah dijelaskan tadi ya, banyak teorinya kayak teori public speaking gitu kan. Terus juga tapi belajar juga nih teknikanya kayak gimana gitu kan, kayak praktek fotografi, terus juga videografi gitu kan, dan lain-lain yang tadi udah disebutin gitu kan. Tapi juga skill-skillnya, soft skill, hard skillnya juga ternyata terasah gitu ya. Kayak skill problem solving, critical thinking, creative thinking gitu ya. Editing, copywriting yang benar-benar dibutuhin nih di zaman digital ini ternyata dipelajari juga nih sama mahasiswa PR. Hebat banget ya. In this situation kita harus adaptasi sama media guys. Betul Kalau guys. kita jadi manusia purba. Gitu. Betul, luar biasa ya narasumber kita ya. Adit, hebat, keren banget. Berdasarkan pengalaman kalian nih ya, setelah mengajarkan project tadi gitu, semua itu relatable nggak sih di dunia pekerjaan saat ini? Gimana pandangan kalian terhadap hal itu? Coba dulu. Oke. Kalau bagi saya sih benar-benar relate banget dengan dunia pekerjaan. Apalagi saya sekarang bekerja lah ya dalam tanda kutip di Humas Polres Sumedang. Di situ tuh cukup kepake banget teori-teori yang saya gunakan atau yang saya pelajari di perkuliahan. Apalagi seperti yang sebelumnya Jalfa bilang, kita tuh benar-benar simulasi banget apa yang terjadi saat kita bekerja seperti itu. Jadi bagi saya sih sangat-sangat relate ya, dan itu menjadi modal utama kita ketika kita turun dan terjun di dunia kerja seperti itu. Iya betul banget sih, aku juga mungkin mirip-mirip lah. Jadi kalau menurut aku proyekan yang kita dapat dari penugasan tuh ya simulasinya kita di dunia kerja gitu. Cuman bedanya mungkin kayak klien-kliennya yang bisa dibilang role play gitu. Tapi kan sebenarnya kita juga dari penugasan tuh nggak semata-mata rekayasa, melainkan kita juga sesekali itu terjun langsung ke hal yang memang nyata sifatnya gitu. Jadi nggak cuma rekayasa role play atau apa. Dan emang kita dari semester awalan pun sebenarnya mungkin lebih ke semester 3 kita tuh udah banyak dikasih tugas-tugas praktek. Jadi emang dikasih teorinya dulu sampai akhirnya kita praktekkan dalam sebuah tugas lapang kayak gitu. Proyekan. Iya betul. Ngedengerin pengalaman ilmu yang udah di-share sama Kang Nastia dan Teh Zalfa nih, kedengarannya tuh seru tapi sekaligus challenging gitu ya, Betul, menantang gitu Iya ya. itu pasti. Tentunya kan bukan suatu proses yang mudah gitu ya, karena kan pasti banyak belajarnya dulu gitu, susah-susahnya dulu, terus kemudian pas prakteknya juga mungkin ada salah-salahnya gitu kan ya, banyak ups and downs-nya gitu ya. Nah kalau buat Kang Nastiar sama Teh Zalfa sendiri nih, kalau boleh tahu suka dukanya jadi mahasiswa PR itu apa sih? Menjadi mahasiswa PR ya, mungkin kalau sukanya ya jelas banyak, karena yang pertama experience kita menambah nih ya kan dari dunia PR tuh, karena kan sebelumnya kita tahu dunia PR tuh ya minim banget, sampai akhirnya kita menerapkan beberapa teori yang sudah dipelajari, ternyata wow luas banget ya dunia PR itu, nggak segala, ibaratkan nggak hanya yang formalnya aja gitu sifatnya, melainkan non formalnya pun ada gitu, kayak proyekan-proyekan juga kan itu masih dari ranahnya PR. Nah itu aku kira tuh kayak ya udah gitu, proyekan dibuat oleh orang-orang yang bersangkutan, tapi ternyata emang itu ranahnya PR kayak gitu contohnya. Terus juga mungkin kalau suka-sukanya itu kayak relasi kali ya. Aku tuh ngerasa semenjak join ke PR sampai akhirnya kan kita harus membutuhkan interaksi ya, praktek interaksi gitu. Nah menurut aku relasi itu bertambah juga. Jadi memang sangat membuka banyak peluang baik gitu ketika kita masuk PR. Tapi kalau dukanya ya sifatnya kan ibarat PR itu harus mencerminkan suatu hal yang baik dari sebuah kepentingan baik itu brand ataupun perusahaan atau yang bersangkutan. Jadi kita memang gimana caranya harus menjaga nama baik dari company yang kita handle gitu. Itu sih dukanya, dan menurut aku itu sangat menantang diri sendiri, khususnya aku sebagai PR dalam ranah media sosial. Kalau
kalau saya itu suka dukanya cukup banyak yang sama ya. Sukanya kita benar-benar menjadi orang yang banyak relasinya, kita punya banyak knowledge yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, yang knowledge yang bisa kita terapkan di pekerjaan kita secara langsung. Tapi dukanya kalau misalkan dari point of view sebagai mahasiswa, mungkin dari banyaknya tugas ya yang memang hektik banget, memang butuh proyekan panjang, apalagi Humas PR Ilkom itu semuanya, hampir semua itu bukan tes tulis atau tes apa, tapi kita full bikin proyekan, kita full bikin sesuatu yang memang penting bagi kita ke depannya. Seperti itu sih Teknik Semara, Kang Adit. Luar biasa ya ceritanya, pengalaman narasumber kita ini. Boleh tepuk tangan dulu guys. Setelah ini kita akan main game apa nih? Salah, Adit. Setelah ini kita akan main game nih, Nis. Kalau boleh tahu game apa tuh, Dit? Penasaran kan kalian? So, Aja. stay tune terus di PR Stories. Nah, karena tadi kita udah bahas yang berdaging nih yang cukup mungkin berat ya untuk bisa dipahami secara singkat gitu ya. Jadi sekarang kita relax dulu, kita bakalan main games apa nih Kang Adit? Main games mitos atau fakta. Nah, seru kan ya kalau mitos atau fakta tentang dunia PR. Nah, tapi sebelum kita mulai gamesnya, kayaknya enak kalau misalkan kita istirahat dulu nih ya, sambil nyemil-nyemil gitu ya, kayaknya enak gitu ya. Bener gak nih? Betul. Bener gak? Boleh, Betul Ini ya. narasumber haus juga, lapar kebetulan ya. Oke, boleh kita siapin dulu cemilannya. Oke. Atur nuhun Kang Wah, Adit, atur atur nuhun. nuhun Kang. Boleh untuk diminum dulu Kang Nasdiar sama Teh Zalfa. Takutnya haus ya setelah tadi banyak banget cerita nih. Sekarang kita bakalan main games mitos atau fakta nih, Nis. Jadi nanti kita akan menyebutkan sebuah pernyataan gitu. Nanti Kang Nasia dan Teh Java tinggal jawab mitos atau fakta dan kenapa alasannya begitu. Widih, boleh. Siap. Boleh siap ya? Boleh, Siap boleh, ya? boleh. Kalau kayak gitu kita langsung mulai aja nih ya. Boleh. Ke pernyataan pertama. Apa tuh? Mitos atau fakta PR itu harus ekstrovert dan jago public speaking. Kayaknya kita punya jawaban sepakat ya. Iya, ayo kita Kita jawab bareng bareng ya. ya. 1, 2, 3. Mitos. Wah, mitos tuh ternyata PR med. Kenapa nih alasannya? Karena nggak harus ekstrovert ya, introvert pun bisa masuk ilmu komunikasi. Bahkan cukup banyak anak-anak yang notabene introvert itu masuk ilmu komunikasi, karena kita cuman bukan ngomong-ngomong, tapi di sana itu kita lebih ke belajar, bukan tes yang harus ini itu, tapi kita belajar, grow up setiap harinya menjadi PR yang baik. Betul. Jadi emang sebenarnya mau introvert, mau ambivert, extrovert itu gak bakal menghalangi kita buat masuk ke ilkom atau dunia PR. Karena sebenarnya kita pun kan ada yang namanya praktik gitu. Misalnya dari presentasi, proyekan itu pasti yang namanya presentasi udah gak asing lagi di dunia PR gitu. Nah, nanti mungkin seiring berjalannya waktu yang tadinya introvert itu akan mengadaptasi. Jadi meskipun introvert itu bukan halangan untuk kita tampil di halayak publik, karena kan PR itu hubungannya dengan interaksi manusia ataupun publik lainnya. Yang penting bisa komunikasi dengan baik aja ya. Betul. Oke, yang selanjutnya guys, yang kedua, mitos atau fakta PR itu cuma belajar ngomong dan gak belajar menulis. Jawabannya Adalah mitos. Karena di sana pun kita belajar tuh perlu belajar menulis, apalagi di sana tuh ada mulai press release, copywriting. Di sana tuh kita benar-benar belajar bagaimana menjadi penulis yang baik, tidak hanya sekedar asal nulis aja, tapi dengan pemilihan diksi yang baik, pemilihan kata-kata yang baik, menggunakan bahasa Indonesia yang baik, itu harus sangat perlu kita pelajari, apalagi di dunia kerja seperti itu. Iya betul, salah satu skill pentingnya kan menulis. Terus juga kita harus mengotak-ngatik yang namanya media itu tadi. Kayak mungkin dalam ranah kamera, ya kan. Nah kita tuh harus memperdalami lah istilahnya. Ya. Karena kan emang yang namanya PR itu sekarang butuh sekali yang namanya media untuk proses pembentukan personal branding dari si PR-nya itu.
nih ke pernyataan ketiga ya. Mitos atau fakta, ilmu public relation itu kepake di semua bidang pekerjaan, gak cuma buat di perusahaan aja. 1, 2. Fakta. Enas. Karena komunikasi itu akan berhubungan dengan semua hal. Kita hidup sehari-hari pun akan selalu bersinggungan dengan komunikasi. Komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang bisa kita terapkan kepada kita. Bentar. Tenang aja. Selagi ada organisasi atau publiknya itu, PR itu pasti dibutuhkan gitu. Karena memang kan nggak mungkin ya ada publiknya tapi tidak ada yang menghandlingnya. Maka dari itu, PR dapat dikatakan sebagai sifatnya yang fleksibel. Yang terakhir ya, mitos atau fakta PR di era ini harus paham dengan media sosial dan personal branding. Ini mah gampang banget, Jalfa, bener nggak? Iya, ini sih pastinya Kita jawab. fakta lah. Pasti fakta. Iya. Coba kenapa disebut fakta? Karena kan sekarang kita udah jelasin dari awal ya, kalau media itu sangat amat dibutuhkan untuk pembentukan personal branding, apalagi dari si praktisi PR-nya. Gak cuma praktisi PR, siapapun yang dihandle dari si PR yang bersangkutan, itu juga membutuhkan yang namanya personal branding. Tapi karena menyesuaikan dengan teknologi yang semakin berkembang pesat, jadi kita sangat membutuhkan media sebagai sarana untuk pembentukan personal branding dari company-company yang kita handle. Setuju banget, apalagi sekarang media sosial apalagi ya, itu jadi senjata kita banget untuk mempublikasi, branding, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan kita yang kita lakuin di media sosial. Jadi media sosial itu benar-benar jadi senjata utama kita dalam melakukan PR tersebut, seperti itu. Begitu Kakang Teteh. Oke, dari games mitos dan fakta ini ternyata kita jadi banyak tahu nih. Ternyata stigma-stigma yang beredar di masyarakat, ternyata PR itu harus ekstrovert, itu ternyata mitos guys. Jadi buat calon PR mate yang masih ragu-ragu untuk mau masuk PR atau enggak, jangan ragu kalau kalian mau introvert, mau ekstrovert, bisa masuk jadi mahasiswa PR gitu ya. Jangan takut gitu, karena banyak mispersepsi yang beredar di masyarakat yang udah diluruskan langsung nih sama mahasiswa PR-nya itu sendiri gitu. Oke nih, dari tadi Akang Tetehnya mulu gak sih yang nanya? Sekarang kita nih narasumber ya, aku mewakili Kang Mas. Tahu dong, kira-kira dari podcastnya Akang Teteh ada jargonnya gak sih? Ada dong, ada. Coba di-spill, boleh lah. 1, 2, 3. PR Stories, cerita seru. Sekarang saya pori. Maaf teman-teman, mungkin PR Stories, cerita seru seputar PR. Keren banget ternyata. Nis, pembahasan kita di episode ini benar-benar menarik ya. Benar-benar menarik dan luar biasa banget ternyata, Dit. Kita jadi makin tahu ternyata dunia PR itu luas banget, gak cuma tentang ngomong doang, berbicara sama orang lain, publik itu ya, tapi ternyata belajar menulis juga gitu. Skill-skill seperti copywriting, creative thinking, problem solving, dan skill-skill lainnya, termasuk juga skill praktikalnya kayak editing, terus fotografi gitu ya. Itu juga ternyata dipelajari loh sama seorang PR. Amazed banget sih aku ngedengernya, ternyata pengalaman dari narasumber kita tuh luar biasa gitu ya. Udah mulai dalam gitu ya pengalamannya gitu ya. Tinggal nanti semoga di pekerjaannya nanti bisa lebih tambah banyak lagi pengalaman dari ilmu yang didapat. Amin ya. Nah, kalau kayak gitu sebelum kita mengakhiri podcast yang seru ini, ada nggak closing statement dari Kang Nastiar atau Teh Zalfa yang mau disampaikan untuk PR Mate? Buat PR Mate, jangan takut masuk PR. Nikmatin prosesnya, jangan cuma ngejar nilai, tapi kejar juga pengalaman. Bangun skill dari sekarang. PR itu bukan cuma soal apa yang kita pelajari, tapi soal siapa diri kita sebagai komunikator. Oh, aduh, boleh kasih tepuk tangan? Aku izin nambahin boleh? Boleh. Oke, kalau buat aku, buat PR Mate,
yang mau masuk Ilkom jangan ragu-ragu ya, karena kita di situ bisa mengembangkan skill-skill yang emang udah dimiliki sebelumnya, tentunya lebih luas. Dan buat kalian yang nantinya pas masuk Ilkom ngerasa aduh salah jurusan, nikmati sampai akhir karena kita nggak tahu kedepannya bakalan menerima hasil apa sih. Dan juga buat yang terhalang sama introvert, extrovert, ambivert, gak usah guys, udah kita patahkan stigma itu dan kita buktikan kalau semua sifat itu bisa masuk Ilkom. Betul. Begitu ya. Jangan lupa masuk Ilkom UMB. Betul. Kita jangan lupa masuk Ilkom UM Bandung, ya kan? Waduh, gak kerasa nih kita udah ada di penghujung acara. Semoga pembahasan kita bisa jadi bermanfaat buat kalian, buat kita juga. Tuh. Aduh, gak kerasa nih kita udah ada di penghujung acara. Semoga pembahasan kita bisa bermanfaat untuk PRMed dan bisa jadi penyemangat juga nih buat para calon PRMed tuh yang pengen masuk dunia PR. Oke. Terima kasih buat Kang Nastiar dan Terima Teh kasih juga, Zalfa Kang. yang sudah sharing pengalaman dan ilmunya yang luar biasa banget buat para PRMed di rumah nih. Ternyata kita juga banyak dapat insight baru ya, Dit Betul, ya, betul. gitu tentang Betul dunia banget. PR gitu. Dan buat para PRMed nih yang punya pengalaman atau cerita-cerita menarik khususnya tentang dunia PR, boleh banget tulis pengalaman ataupun cerita kalian di kolom komentar. Di bawah. Terima kasih juga untuk para PRMed di rumah yang udah setia nontonin podcast kita di episode hari ini. Semoga kedepannya bisa makin banyak episode yang menarik dan seru dengan narasumber yang luar biasa juga nih. Tuh. Kalau gitu, aku Nismara dan Aku Adit. kita pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya.